Jadi ini kisahnya berawal pada saat Nabi Musa khutbah menceramai Bani Israel. Lalu Nabi Musa itu ditanya oleh seseorang, "Wahai Musa, siapakah manusia yang paling pinter? Siapakah manusia yang paling pinter?" Lalu Musa mengatakan, "Ya aku ini, paling pinter ya aku ini." Kalau menurut pandangan umumnya manusia, ya ono pantese, tapi bagaimanapun menurut Allah sombong itu tidak layak dilakukan oleh seseorang. Bagaimana wong Musa itu ya diajak bicara langsung oleh Allah, ya kan? Diberi kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu Allah sendiri yang nulis, Taurat yang asli loh ya. Dan banyak ilmu-ilmu yang memang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah. "Kenapa kamu harus ngomong seperti itu? Kamu yang paling pinter itu." Jadi ada hambaku yang mana dia ada di Majma'al Bahraini. Jadi tempat berkumpulnya dua lautan, yang mana dia itu jauh lebih pinter daripada kamu. Terus Nabi Musa bertekad untuk bisa ketemu dengan orang pinter tersebut. Ya, jadi mengunjungi orang pinter itu ya termasuk sunahnya Nabi Musa. Pengen ketemu, pengen sowan, pengen belajar. Lalu Musa minta petunjuk, bagaimana caranya saya bisa menemui hamba engkau yang alim itu, yang pinter itu. Lalu Allah mengatakan, kamu bawa ikan yang sudah mati, kamu taruh di wadah, di mana kamu kehilangan ikan itu, disitulah hambaku itu berada. Jadi di mana kamu nanti kehilangan ikan itu, disitulah hambaku berada, hambaku yang kamu cari itu. Terus betul di ayat 60, wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au ambiya hukuba. Ketika itu Musa berkata pada pemudanya, yaitu Yusha bin Nun, "Aku tidak akan berhenti untuk melakukan perjalanan sampai aku betul-betul sampai di Majma'al Bahraini. Atau enggak apa-apa, aku harus melewati bertahun-tahun, yang penting aku ketemu dengan hamba Allah tersebut." Gitu, bisa dipahami ya. Kita lanjut ayat 61. Falamma balago, maka ketika sampai keduanya ini Musa dan Yusha bin Nun, majma'a bainihima, pada tempat kumpulnya antara keduanya,
antara keduanya dua lautan. Jadi majma'a bainihima artinya bainal bahrain. Nasya maka lupa keduanya, khutahuma pada ikan keduanya. Kan memang dipeseni oleh Allah suruh bawa ikan yang besar, memang ditaruh di wadah. Nanti di mana kamu kehilangan itu, lah di situ siapa? Qadir berada. Fattakhadha maka mengambil opo ikan sabilahu pada jalannya ikan fil bahri di dalam lautan saroban pada lubang. Jadi saroban bermakna mislus sarob. Jadi seperti lubang. Kalau bahasa Jawa itu telo. Telo, bukan telo loh ya. Kalau telo itu makanan ya, ubi-ubian itu. Kalau telo itu loh, tanah yang kalau di musim hujan kan nutup itu. Nah, musim kemarau itu pecah-pecah itu. Terutama di sawah-sawah itu, karena ndak ada airnya kan. Itu namanya telo. Ya sekalian belajar bahasa Jawa, telo. Jadi singkat cerita, Musa dan Khadir itu istirahat di sebuah batu besar. Ya sebenarnya tempat yang dituju ya di situ itu. Jadi sehingga falam mabalago majma'a bainihuma. Jadi ketika keduanya sampai di tempat berkumpulnya dua lautan, aslinya tempatnya ya di situ itu. Cuma waktu itu belum ketemu Qadir. Ada batu besar, di situ Musa tidur. Terus Yusa bangun, nggak tidur dia. Lah di sekitar situ ada yang namanya Ma'ul Hayah, air kehidupan. Bangkai apapun kalau kena air itu bisa hidup. Lah ceritanya ikan yang sudah mati itu kena Ma'ul Hayah itu, terus hidup, goyang-goyang gitu, lompat ke air. Nah, bekas yang dilewati oleh ikan itu berlubang. Jadi bekas yang dilewati oleh ikan itu berlubang. Padahal itu air, ya kan? Harusnya kan nutup lagi. Enggak, itu berlubang. Nah, berlubang. Hah? Iya, berlubang, enggak ada airnya. Yang bekas dilewati ikan. Terus Yusa sebenarnya melihat peristiwa itu. Tapi mau memberi tahu kepada Nabi Musa, mau membangunkan, sungkan sama gurunya, sama nabinya. Terus nanti-nanti aja gitu. Tapi pada akhirnya lupa. Pada akhirnya lupa. Jadi sebenarnya sudah sampai tujuan dan ikannya juga sudah lompat ke laut, hilang. Lah bekasnya yang dilewati ikan itu berlubang. Cuma Yusa yang lupa. Maka di sini tertulis nasya hutahuma. Jadi Musa dan Yusa lupa terhadap ikan keduanya. Jadi Ma'ul Hayah itu kalau
ditemukan sekarang, orang mati diciprati itu hidup lagi. Hidup lagi. Betul. Ya. Fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Maka ikan itu melewati jalannya di lautan pada lubang. Artinya bekas yang dilewati ikan itu berlubang. Airnya tidak balik nutup lagi, enggak. Falamma jawaza, maka ketika melewati keduanya Musa dan Yusa, artinya mereka melanjutkan perjalanan maksudnya. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya tempat itu yang dituju. Setelah Musa bangun, melanjutkan perjalanan sehari semalam. Melanjutkan perjalanan sehari semalam. Jadi melewati tempat itu, di tempat hilangnya ikan, atau di tempat kumpulnya dua lautan itu. Qala maka berkata sapa Musa li fatahu kepada pemudanya. Jadi melewati dalikal makan. Demikian itu tempat. Atina mendatangkanlah kamu pemuda na pada kami, goda ana pada sarapan kami. Goda itu kan makanan yang dimakan di pagi hari. Apa jenenge? Sarapan. Jadi perjalanan mulai dari tempatnya Musa ke batu itu tadi, ke batu besar itu, keduanya itu enggak capek, enggak terasa capek sama sekali. Terus dari batu ke tempat ini, padahal hanya sehari semalam, itu dua orang itu capeknya luar biasa. Anehnya di situ. Sudah melakukan perjalanan berhari-hari, berbulan-bulan, nggak capek. Begitu ini, baru sehari semalam aja sudah capek. Lalu Musa mengatakan pada pemudanya, Atina goda'ana. Datangkanlah kepada kami sarapan kami. Artinya, ikannya itu bawa sini, dimakan aja. Padahal ikannya sudah lepas, sudah hidup lagi masuk ke laut. Lakot lakina niscaya sungguh menjumpai kami. Min safarina dari bepergian kami. Hada yang ini mencari golek guru apa? Mencari guru ya. Jadi iki golek guru. Nasoban pada payah. Payah artinya capek. Jadi ta'aban. Jadi perjalanan kita untuk cari Khodir ini kita mengalami capek yang luar biasa. Ya, kita ketemu dari perjalanan kita yang ini pada capek. Wis karuan iwake dipangan ae wis gorene. Nah, itu.